Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faikurona Syahri dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum akan mempresentasikan tentang hak kekayaan intelektual untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Dagang kelas B. Sebelum saya membahas hak kekayaan intelektual, kita harus mengetahui bahwasanya di Indonesia banyak ditemukan barang-barang palsu seperti sepatu, tas, dan lain sebagainya. Pemalsuan atau pembijakan produk dapat menyebabkan kerugian besar, bahkan kebangkrutan. Tak hanya produk luar negeri, banyak juga produk lokal milik IKM yang dipalsukan oleh IKM lainnya. Meskipun sanksi untuk pelaku pemalsuan atau pembajakan produk sudah ditetapkan, yakni berupa kurungan penjara dan juga denda, namun itu hanya berlaku untuk produk-produk yang memiliki hak kekayaan intelektual. Sedangkan pengertian hak kekayaan intelektual ini ada beberapa ahli, tapi saya akan menyebutkan salah satu ahli yang mendefinisikan tentang hak kekayaan intelektual. Sri Rojeki Hartono mengungkapkan bahwa hak intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa. Karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapatkan perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum, harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini tiada lain adalah melakukan pendaftaran hak kekayaan intelektual di tempat yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Perlunya pendaftaran hak kekayaan intelektual yaitu untuk melindungi karya pikir manusia supaya bisa dinikmati. Sedangkan secara fungsi, hak kekayaan intelektual memiliki dua fungsi, yaitu hak dasar dan hak khusus. Hak dasar yaitu siapapun pengguna hak kekayaan intelektual dan apapun jenis hak kekayaan intelektual maka bisa dilakukan fungsi ini. Yang nomor dua yaitu fungsi khusus. Fungsi khusus adalah fungsi hak kekayaan intelektual yang bisa menggunakan jenis hak kekayaan intelektual pada golongan tertentu. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual ataupun objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Sedangkan macam-macam HKI itu dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak industri. Hak cipta meliputi seperti seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hak industri contohnya seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Adapun tujuan HKI, yang pertama yaitu sebagai pelindungan hukum terhadap penemu atas hasil karya yang ditemukan dengan susah payah. Yang nomor dua yaitu antisipasi adanya pelanggaran hak asasi, hak kekayaan intelektual, misalnya penggunaan suatu temuan tanpa izin. Yang nomor tiga yaitu mendorong peneliti untuk terus melakukan penelitian dan menemukan banyak temuan baru yang mendorong kemajuan ilmu teknologi. Dan banyak lagi yang termasuk pada tujuan intelektual, pada tujuan hak kekayaan intelektual. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang. Adapun macam-macam hak kekayaan intelektual dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu hak cipta dan hak industri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.